Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Lampung 24 jam di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Lampung 24 jam selengkapnya. Dalam setahun, Mabes Polri sita 10,2 ton sabu jaringan gembong narkoba Freddy Pratama. Markas Besar Polri telah menyita sebanyak 10,2 ton sabu dari jaringan gembong narkoba Freddy Pratama dengan 46 tersangka. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Mukti Juarsa mengatakan pihaknya sampai dengan saat ini telah menyita 10,2 ton sabu dari jaringan gembong narkoba Freddy Pratama. Polisi melakukan pengungkapan kasus narkoba jaringan Freddy dengan Sandi Escobar. Ia mengatakan Polda Lampung pada hari ini berhasil mengungkap daerah barang bukti yakni sebanyak 39,19 kg. Jaringan tersebut masih dipantau dan modus operandi barunya yakni bermodus melalui rekening dan kripto. Kasus pelanggaran kampanye oknum caleg RA dilimpahkan ke Kejari Lampung Utara. Kasus oknum calon legislatif Kabupaten Lampung Utara inisial RA yang diduga melakukan pelanggaran kampanye saat ini telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Lampung Utara. RA diketahui merupakan caleg Partai Buruh yang bertarung untuk memperebutkan kursi DPRD Lampung Utara dari Dapil 1. RA diduga menggunakan fasilitas ibadah sebagai tempat menggelar kampanye pada beberapa waktu lalu. Saat ditemui di ruangannya, Ketua Bawaslu Lampung Utara Putri Intansari menyebutkan jika pihaknya telah menangani kasus tersebut. Ia mengatakan oknum caleg tersebut melakukan kegiatan kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan. Honorer BNK Lampung Tengah jadi kurir sabu, Ardhito Wijaya minta maaf. Wakil Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya minta maaf atas adanya honorer BNK yang menyambi sebagai kurir sabu. Hal itu dikatakan Ardhito Wijaya saat ditemui di kantor BNN Provinsi Lampung pada Kamis 1 Februari 2024. Ia menyebut pihaknya akan segera melakukan pembenahan di internal pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar insiden yang sama tak terulang kembali. Selain pembenahan, ia menyebut juga akan lebih intens dalam pemeriksaan pegawai agar juga terbebas dari narkoba. Sebelumnya, Ardhito Wijaya membenarkan adanya pegawai honorer di Badan Narkotika Kabupaten atau BNK setempat yang terlibat dalam sindikat narkoba jaringan Freddy Pratama. Jalan kabupaten di Negeri Besar Waikanan 10 tahun rusak parah. Jalan kabupaten di lingkungan Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Waikanan Lampung rusak parah sejak 10 tahun lalu. Kerusakan tersebut menghambat mobilitas warga yang melintas, terlebih karena kondisi jalan berlubang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan. Jalan akses kabupaten yang juga sebagai akses utama antar desa, ini kondisinya sudah cukup parah. Namun secara swadaya masyarakat setempat melakukan penutupan sebagian lubang dan perbaikan jalan. Salah seorang warga dengan inisial RK mengaku takut ketika melewati jalan tersebut. Ia menyebutkan jika kondisi jalan yang ada sudah amblas dan ditutup dengan batang pohon kelapa. Sementara salah seorang pemuda EJ ini mengaku kondisi jalan di wilayahnya sangatlah memprihatinkan, di mana ada beberapa titik jalan yang mengalami kerusakan. Dan jalan tersebut Tribuners ternyata terakhir kali diperbaiki ini sekitar 10 tahun yang lalu. Polda Lampung amankan 3 kurir sabu jaringan Freddy Pratama di Pelabuhan Bakauheni. Polda Lampung berhasil ungkap 38,19 kg sabu dari jaringan Freddy Pratama bermula dari penangkapan pelaku AM yang merupakan warga Kabupaten Kendari Barat, Sulawesi Tenggara pada Minggu 14 Januari 2024 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
Pelaku AM ini ditangkap di Pelabuhan Bakauheni dan direncanakan akan menyeberang ke Pelabuhan Merak. Petugas langsung mengamankan pelaku AM tersebut dan dilanjutkan penyelidikan lebih dalam. Pelaku diinterogasi dan memberitahu bahwa ada 2 pelaku kurir sabu lainnya yang membawa sabu dengan mobil lain. Polisi pun kemudian melakukan pengecekan kepada kendaraan Toyota Veloz hitam dengan nomor polisi B1548HKB pada pukul 21:30 waktu Indonesia Barat. Dan polisi pun akhirnya mengamankan 2 pelaku kurir sabu yakni AB dan MY persis di depan Indomaret Pelabuhan Bakauheni. Ex-Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan Andri Gustami dituntut hukuman mati. Ex-Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan AKP Andri Gustami dituntut hukuman mati pada Kamis 1 Februari 2024. Tuntutan hukuman mati itu pun dibacakan jaksa penuntut umum dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung. Jaksa menyebut bahwasannya Andri Gustami ini terbukti melanggar pasal 114 ayat 2, Janto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan ia pun terbukti telah meloloskan pengiriman sabu dengan total sebanyak 150 kg. Kawanan perampok gasak motor hingga barang berharga warga Sabah Balau, Lampung Selatan. Kawanan perampok menggasak motor Honda Beat Orange dengan nomor polisi BE3954BH beserta BPKB dan 2 ijazah milik korban Sultan Salahuddin Al-Ayyubi serta istri Tria Nur Hawa serta barang-barang berharga lainnya. Korban perampokan ini merupakan warga perumahan Green Nusantara Residen Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, di mana kejadian ini terjadi pada Selasa 30 Januari 2024 sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pelaku juga diketahui mengambil iPad Gen 10 berwarna biru, setrika Miyako putih, microwave merek Sar putih, penggorengan listrik merek Avan Green. Pelaku juga menggasak 2 jam tangan merek G-Shock, kompor Rinnai berikut tabung gas, 2 helm, 1 paket gelas, dan panci merek Vicenza. Pihak korban pun telah membuat laporan ke pihak kepolisian terdekat. Ia mengatakan pelaku diduga ada 4 orang dan bersyukur 1 pelaku berhasil ditangkap tak lama setelah kejadian. Rumah dan 5 gerobak pedagang di Pagelaran Prinsewu, Lampung terbakar. Rumah semi permanen beserta gerobak pedagang buah di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Prinsewu terbakar pada Kamis 1 Februari 2024. Kepala Polsek Pagelaran Prinsewu AKP Hasbullah mengatakan bangunan semi permanen itu berada di area pasar Pagelaran dan ia pun menjelaskan bahwasannya kebakaran ini terjadi pada sekira pukul 11:20 waktu Indonesia Barat di Pekon Pagelaran. Rumah yang terbakar adalah milik Mat Junaidi berusia 70 tahun yang merupakan warga Kota Bandar Lampung. Munculnya api pertama kali diketahui warga sekitar dari bagian tengah rumah, kemudian dengan cepat menyebar ke seluruh bagian rumah. Menurut Hasbullah, api ini cepat menyebar dan susah dipadamkan karena sebagian besar material terbuat dari bahan yang mudah terbakar. Api baru bisa saja dipadamkan 1 jam kemudian setelah dibantu datangnya 2 unit mobil pemadam kebakaran.